Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin musabbibal asbab arrahmanir rahim rahimil mu'minin wa munzilul kitab maliki yaumiddin mulkihi la yuni wa huwa syari'ul hisab. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Awal bermula dengan bismillah. Syukur hanya kepada Allah. Salawat Nabi pada Rasulullah. Semoga pertemuan kita pada malam hari ini dah dirahmati Allah. Bapak Ketua DKM yang saya hormati, Pak Imam yang saya hormati, wabil khusus yang baru selesai melaksanakan azan isya tadi yang amat saya hormati. Mengapa Pak yang azan amat dihormati sementara ketua masjid cuma dihormati? Kerana pada malam hari ini isya tadi yang mengumandangkan azan adalah orang yang paling banyak pahalanya pada saat ini. Pahala orang yang mengumandangkan azan tadi adalah sebanyak pahala orang yang melaksanakan salat jemaah isya di Masjid As-Sahal. Kalau Pak Ketua DKM cuma dapat satu saja. Pahala dia salat imam berjemaah dan pahala dia adalah sebagai orang yang memakmurkan masjid. Tapi kalau orang yang azan, berapa banyak orang yang datang ke masjid, berapa banyak orang itu dapat pahala, sebanyak itulah dia dapat pahala. Oleh sebab itu, mulai malam hari ini, kalau dah waktunya dah masuk, mari berbondong-bondong berlumba antri untuk melaksanakan azan. Bapak Ibu yang berbahagia, izinkan saya menyampaikan, mengingat-ingat kembali. Setiap tahun kita selalu melaksanakan ibadah bulan puasa Ramadan, dan setiap tahun pula kita melaksanakan acara seperti ini. Tentu setiap tahun pula kita mendengar. Tapi selama setahun itu mungkin ada yang terlupakan, maka malam ini kita mengingatkan kembali. Bapak Ibu jemaah Masjid As-Sahal yang berbahagia, sudah 3 malam kita menyambut Ramadan. Saya cuma nak bertanya, tapi tak usah dijawab kuat, jawab pelan saja. Siapa yang sudah nyampai membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran, yang sudah sampai membaca ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal lazina min qablikum la'allakum tattaqun? Yang sudah jawab dalam hati, sudah Pak. Yang jawab yang belum, jawab belum Pak. Yang sudah berarti dia sudah membaca malam pertama, malam kedua. Sebab ya ayyuhallazi 183 itu juz kedua halaman 1,5. Jadi kalau di malam pertama dia membaca, dia belum ketemu ayat itu, maka malam kedua, juz kedua dia akan bertemu pada halaman 1,5. Yang belum membaca, saya meragukan apakah sudah membuka Al-Quran atau belum. Tapi di sini tidak, tak jauh beda maksud saya. Bapak Ibu yang berbahagia, saya yakin dan percaya malam hari ini, semalam dan hari ini kita sudah berbuka, sudah bersahur. Tapi saya perlu mengingatkan, ini untuk ibu-ibu, ya, ibu-ibu yang di sini tidak nih, kena sudah semua. Ada satu hal yang terlupakan oleh kita menjelang Ramadan, bukan pada saat Ramadan. Kalau kita belum melaksanakan ini, berarti kita sudah terlewat 2 hari. Doa orang selalu mengatakan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa ballighna Ramadan. Rajab itu kita mempersiapkan secara fisik, Sa'ban kita mempersiapkan secara rohani, secara non fisik, secara jiwa. Apa kejiwaan kita pada bulan Sa'ban? Gembirakan hati kita menjelang bulan Ramadan. Dah Pak, Sa'ban dah lewat. Ada satu lagi mungkin ibu-ibu tertinggal pada saat bulan Sya'ban. Mulai dari nisfu Sya'ban sampai awal Ramadan, istri-istri. Pak Tamrin, kok hari ini masalah ibu-ibu? Ya memang.
Memang ibu-ibu, istri-istri diwajibkan meminta maaf kepada suaminya. Jika istri belum meminta maaf kepada suaminya sampai awal Ramadan, sesungguhnya puasa Ramadannya tergantung antara langit dan bumi. Bu, dah minta maaf sama suami, Bu? Jawab tak usah kuat, Bu, kalau yang belum. Kalau yang sudah, dah, Pak. Minta maaf seharusnya, Pak, Ibu. Minta maaf itu seharusnya sebelum Ramadan, bukan sesudah Ramadan. Kebiasaan kita hari ini minta maaf kepada suami itu biasanya habis puasa. Nak hari raya baru minta maaf. Terbalik. Minta maaf istri kepada suami harus di awal Ramadan. Tak tamrin kok ibu-ibu aja, ni ke bapak-bapak. Wahai anak-anak, siapa yang masih jadi anak? Apakah sekarang ini kita dah jadi bapak lantas kita dah berhenti jadi anak? Tidak kan? Yang jadi anak tetap anak, yang jadi bapak tetap jadi anak, karena masih ada bapak. Maka anak-anak harus minta maaf kepada bapaknya. Kalau hari ini kita belum meminta maaf, belum sungkeman kepada bapak kita, kepada suami kita, maka malam ini balik berdodoilah nangis, peluk suami itu, peluk bapak kita, cari bapak kita. Makanya ada kebiasaan kita secara adat, bagi orang kalau bapak kita sudah meninggal, kita biasanya berziarah ke kubur. Itu tandanya bahwa kita mengingat orang tua kita. Bagi orang tua yang masih ada, yang kita ni, yang anak, saya ni dah jadi atuk, tapi tetap anak dari bapak saya. Andaikan bapak kita masih hidup, dua keberkahan yang masih kita dapat. Satu, kita mendoakan kepada bapak kita. Yang kedua, kita minta doakan kepada bapak kita untuk kita. Tapi kalau bapak kita dah meninggal, cuma tinggal satu saja. Kewajiban kita hanya mendoakan kepada almarhum dan almarhumah. Tapi kita tidak dapat lagi minta doa kepada beliau. Itulah keberkahan kita diambil oleh Allah. Hanya satu kewajiban kita, hanya mendoakan kepada beliau, kepada Allah Subhanahu wa taala untuk keberkahan beliau, karena kita termasuk orang yang menjadi anak yang soleh. Kita ni kadang-kadang lupa Bapak Ibu. Kita punya anak, kita selalu mengingatkan dengan anak kita, engkau harus patuh kepada bapak engkau. Ni bapak engkau ni, ni. Tapi kita lupa bahawa kita ni anak dari bapak kita. Kita kadang-kadang kalau dah ada anak, kalau dah ada cucu, kita lupa. Kita lupa menghormati bapak kita, kita lupa menghormati orang di atas kita, kita selalu memaksakan orang di bawah kita untuk menghormati kita sebagai bapaknya. Oleh sebab itu, salah satu Kiai Ibrahim pernah mengatakan, orang yang hanya mendoakan untuk orang tuanya 5 kali sehari semalam, sesudah salat fardu, termasuk orang yang durhaka kepada orang tuanya. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Kita berdoa setiap salat, itu kita termasuk durhaka. Mengapa? Kerana satu hari cuma 5 kali. Seyogyanya lebih dari itu mendoakan orang tua kita, apatah lagi orang tua kita sudah tidak ada lagi. Tidak ada harapan lagi bagi orang tua kita. Satu-satunya harapan orang tua kita yang sudah meninggal hanya pada kita sebagai anaknya, yaitu mendoakan untuk beliau, untuk mereka. Nah, mumpung ini masih awal puasa, terlambat masih baru 3 malam. Istri-istri yang belum meminta maaf kepada suaminya, maka malam ini balik tarawih, minta maaf, cium lutut dia sambil berucap, "Bang, aku minta maaf ya bang." Perintah satu lagi dari Pak Tamrin Dahlan malam ini. Kalau puasa, kalau sudah tiba bulan Ramadan, suami-suami harus memberi maaf kepada istri. Satu. Yang kedua, suami-suami harus menambah belanja untuk istrinya. Ini istri suka nih. Kalau disebut istri, suami harus menambah belanja untuk istri, suka. Tapi Bapak Ibu, perintah menambah belanja untuk istrinya adalah tambahan untuk membayar zakat fitrah. Jadi suami wajib
Bulan puasa ni menjelang hari raya, suami wajib memberi tambahan belanja kepada istrinya. Dalam tanda kutip, untuk membayar zakat fitrah. Yang anak 6 berarti 8. Yang anak 13 berarti 15 membayar zakat fitrah. Jangan sampai tak bayar. Jangan sampai baju beli dulu, berbuka beli dulu, kredit Honda pasang dulu, sepatu pasang dulu, malam 27 baru minta tambahan zakat fitrah. Suami dah habis malam 27. Dah habis belanja, akhirnya bang kita nampaknya tak bayarlah bang zakat fitrah. Zakat fitrah simpan dulu. Berapa orang? Satu orang berapa? 50.000. Berarti 7 orang 350.000. Ini untuk zakat fitrah. Yang beli kue baru urusan kedua, yang beli baju itu urusan kedua, yang ngecat rumah itu urusan ke 103, beli sepatu baru itu prioritas yang ke 506. Zakat fitrah prioritas yang pertama. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, mari kita bersama-sama mengingatkan kembali sebagai istri, sebagai suami, sebagai anak. Maka sesungguhnya bulan Ramadan ini adalah bulan untuk mengembalikan kita ke fitrah. Insya Allah kalau kita sudah melaksanakan ini, bukan hanya puasa Ramadan, bukan hanya tadarus Al-Quran, bukan hanya qiyamul lail, tapi sesungguhnya ada satu hal, yaitu hablum minan nas. Saling memaafkan suami dengan istri, anak dengan bapak, tetangga dengan tetangga. Insya Allah sesungguhnya inilah yang jaminan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat jasmani, sehat rohani menuju derajat ketakwaan. La'allakum tattaqun. Orang daik balik ke daik, tiba di daik membeli ikan. Yang cakap baik, yang dengar baik, yang paling baik yang melaksanakan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.